Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Tetap semangat, oke? Sudah siap pada pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bu Nuri menjelaskan, silakan kalian buka buku paket halaman 29. Buku paket halaman 29 sudah? Kalau sudah, nah sekarang dilihat ya nak ya, dengarkan penjelasan Bu Nuri baik-baik. Nanti akan tanya jawab dengan Bu Nuri ya. Pada pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila ya, dan bunyinya, kemudian simbol-simbol Pancasilanya. Nah, sekarang pengamalannya Pancasila. Pengamalan itu apa sih Bu Nuri? Pengamalan adalah suatu hal atau kegiatan yang bisa kita kerjakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, kita lihat deh sila yang pertama. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah di sini contoh pengamalan sila pertama, kalian harus tahu dulu nih. Sila pertama itu kuncinya adalah ketuhanan. Nah di sini nih ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa nak. Berarti contoh pengamalan sila satu yaitu dengan selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya, apapun itu harus kita syukuri nak. Kesehatan tuh, yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Oh, Allah. Tuh makanya harus selalu bersyukur. Orang tua kita, ayah bunda kita masih lengkap, berarti harus bersyukur ya. Setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, contoh yang kedua, saling menghormati kepada teman yang berbeda agama. Bu Nuri yakin nih, pasti kalian punya teman atau saudara atau tetangga yang berbeda agama. Ya kan? Nah, hendaknya kita selalu saling menghormati. Meskipun mereka berbeda agama dengan kita tidak boleh menjelek-jelekan atau apalagi saling tidak hidup rukun nih. Nah ya, perbedaan agama itu harus selalu kita hormati. Kalau dalam Al-Quran bunyinya gimana nak? Ayo, siapa yang bisa? Nah, tetap saling menghormati. Kemudian sila yang kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalan sila keduanya ini apa? Kalian harus tahu dulu kata kuncinya di sini, yaitu kemanusiaan. Oh, kata kunci sila kedua itu kemanusiaan. Berarti contoh pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, harus hidup rukun kepada semua orang. Mau adik kamu, mau kakak kamu, mau saudara, mau teman, mau tetangga. Harus selalu hidup rukun. Ayo, yang saling berantem nih siapa nih? Berarti tidak mencerminkan sila kedua. Padahal pengamalan sila kedua itu yaitu harus hidup rukun. Bu Nur yakin anak-anak kelas 2B semuanya hidup rukun ya nak? Gak ada kan yang saling berantem sama adiknya, kakaknya, atau temannya? Gak ada insya Allah. Nah, contoh pengamalan sila kedua. Ada lagi yang kedua yaitu saling berbagi dengan saudara atau teman. Siapa nih yang di sini sering berbagi makanan, sering berbagi minuman? Siapa? Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Kemudian sila ketiga, bunyinya di sini Persatuan Indonesia. Kata kuncinya sila ketiga, lihat nih nak, persatuan. Nah, di sini ada kata-kata persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu kerjasama atau kerja bakti. Contohnya misalkan di rumah kerja bakti membersihkan halaman rumah. Contoh lagi kerja bakti membersihkan mencuci mobil ya, membantu ayah bundanya ya. Tuh bisa, itu contoh dari pengamalan sila ketiga. Siapa yang di sini sudah menerapkan pengamalan sila ke-1, kedua, ketiga? Siapa? Bu Nur yakin semuanya sudah ya nak ya. Oke, selanjutnya
Masih di halaman 29, yaitu tentang ungkapan terima kasih dengan bahasa yang benar. Nah, di sini ada percakapan nih, kita baca yuk. Nina mengatakan, "Wah, warna gambarmu bagus sekali. Aku ingin bisa mewarnai sepertimu." Kemudian Ana menjawab, "Asal kamu tekun berlatih, pasti bisa mewarnai dengan baik, Nina." Kemudian Nina mengatakan lagi, "Terima kasih Ana, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi." Nah, kemudian Ana menjawab, "Sama-sama Nina, dengan teman kita harus saling membantu." Nah, di sini Nak, coba mana? Perlihatkan yang kalimat termasuk ungkapan terima kasih. Yang mana? Nah, yang di sini ya. Perkataannya Nina ya. Nah, di sini dia mengucapkan terima kasih, tidak hanya terima kasih aja, tapi beserta alasan. "Terima kasih Ana, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi." Nah, begitupun juga kalau misalkan nih kita minta tolong, kemudian ada teman yang menolong kita. Hendaknya mengucapkan berterima kasih beserta alasan. Contohnya, kamu ingin meminjam pensil nih sama adik ya atau sama kakak. Kemudian cara berterima kasihnya bagaimana? "Terima kasih kakak sudah meminjami aku pensil. Terima kasih adik sudah meminjami aku pensil." Gitu. Oke, bisa ya Nak ya. Selanjutnya, dibuka buku paket halaman 30. Sudah? Paket halaman 30. Nah, di sini kita akan belajar mengenal lambang bilangan cacah. Nah, di sini ada soal cerita nih. Kita baca ya bersama-sama ya. Nina bersama Sari pergi ke perpustakaan sekolah. Nina membaca buku yang tidak tebal yang memiliki halaman 21. Sedangkan Sari membaca buku yang tebal yang memiliki halaman 121. Nah, di sini kira-kira siapa yang punya halaman yang paling sedikit, Nina atau Sari? Ya, Nina. Berarti buku yang ini, yang halaman 21, itu punya siapa? Punya Nina. Sedangkan yang mempunyai halaman yang tebal, punyanya siapa? Sari. Berarti buku ini nih, yang halaman 121 ini, punyanya Sari. Nah, selanjutnya kita lihat Nina, ada contoh soal lagi. Sekarang dibuka halaman 31. Sudah? Angka-angka penyusunan suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Lihat. Kemarin yang sudah Bunda dijelaskan ya Nak. Kalau ada kubus memanjang seperti ini, itu sudah pasti 10. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini ada kubus yang memanjang ini ada berapa? 10, 20. Karena ada 2. Maka dari itu ada 20-an. Kalau misalkan di sini kubusnya ditambah 1 lagi, ada 1 kubus memanjang di sini, berarti jumlahnya ada 30. Makanya di sini ditulis 30-an ya. Contoh lagi, nah di sini di sampingnya lihat, di sini ada berapa satuan? Hanya ada 1 kubus satuan. Misalkan ada kubus lagi tambahan di sini ada 5, berarti di sini jumlahnya 5 satuan. Maka dari itu jika dijumlah 20 ditambah 1 hasilnya 21. Nah, kesimpulannya dilihat nih angka ini. Angka 2 yang paling depan ini sebelah kiri itu menempati nilai puluhan. Sedangkan angka setelahnya memiliki nilai tempat yaitu satuan. Wah, ada contoh soal lagi, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Wah, ada berapa kubus ya di sini ya? Kita hitung bareng-bareng ya. Ingat, 1 kubus yang memanjang ini itu ada 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti jumlah semuanya 100. Ditambah ada berapa kubus panjang lagi nih? 10, 20 berarti jumlahnya ada 20 ditambah berapa satuan ini? Oh, hanya ada 1 kubus. Berarti kita jumlahkan semuanya 121.
Nah, kesimpulannya ini apa? Angka yang pertama sebelah kiri itu memiliki nilai tempatnya yaitu ratusan. Kalau dia dikeluarkan, nah angkanya menjadi seperti ini, 100. Kemudian, angka yang kedua yang tengah ini itu memiliki nilai tempat puluhan. Maka jika ditulis, lambangnya adalah 20. Yang terakhir, angka yang terakhir ini memiliki nilai tempat satuan. Tuh, nilainya berarti hanya 1. Ingat anak-anak, jika lambang bilangan itu berupa angka, nih, berupa angka, nih, 21, oh itu namanya lambang bilangan. 121, oh itu namanya lambang bilangan. Kalau nama bilangan itu adalah berupa kata-kata atau kalimat. Nama bilangan berupa kata-kata atau kalimat. Nih, contohnya ini 21 berarti nama bilangannya 21. Nah, di sini juga 121 berarti nama bilangannya, tulis hurufnya 121. Paham ya? Lambang itu angka, nama itu kalimat atau kata. Ya? Bisa mudah ya, Nak ya? Selanjutnya, oh ada contoh soal. Kita lihat contoh soal. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng yuk. Yang pertama, tulislah lambang bilangannya. Lambang bilangan, berarti kita harus merubahnya ke apa? Ke angka, betul. 117, 100 itu angka aslinya, lambangnya bagaimana? 100 kan, tapi yang ditulis adalah angka yang paling depannya saja. 100 berarti yang ditulis 1. 17 itu angkanya berasal dari apa? 10 dan 7. Ya kan? Berarti puluhannya 10. Kita tulis 10 apa angka 1 saja? Yang ditulis angka 1 saja yang depan. Nah, angka 0-nya tidak perlu ditulis lagi. Berarti kita tulis 1. Yang terakhir satuannya. Tadi 17 itu 10 ditambah 7. Berarti angka yang paling terakhir adalah 7. Tuh, maka dari itu 117 lambangnya adalah seperti ini. Paham anak-anak? Selanjutnya 583. 500. Nah, di sini Bu, 500 itu kan angka aslinya 500. Tapi kita nggak perlu menulis angka nolnya. Cukup angka yang paling depannya, yaitu 580. Sekarang 80, berarti yang kita harus tulis angka 8. Nolnya nggak perlu. Yang terakhir adalah angka 3. Nah, makanya hasilnya seperti ini, 583. Sekarang yang terakhir, 214. 200. Oh, lihat kata yang paling depan ini, 2. Oh, berarti ratusnya ini nolnya nggak usah ditulis, angka 2 aja. 214. Nah, ingat nih, 14 ini berasal dari angka apa? 10 ditambah 14. Berarti puluhannya 10. Oh, berarti angka 1. Karena nolnya nggak perlu ditulis, kan? Nah, yang terakhir, angka 4. Maka dari itu 214 jika ditulis lambang bilangannya adalah seperti ini. Nah, sekarang tulislah nama bilangan. Ingat, nama bilangan berarti kita harus menulis kata-kata atau kalimat. 306. Nah, bagaimana tulisannya? Tulis biasa, Nak. 306. Ya, bisa ya. Kemudian yang kedua, ini lebih mudah. 712. 7. Nah, ini kadang penulisannya ini harus yang benar. Nggak boleh kalian tulis cuma 7 gini doang. 700 gitu. Nggak boleh. Harus kalimatnya yang benar. 712. Oke? Bisa ya yang terakhir. 600.
9. Nah, nulisnya harus yang benar, nak. 9. Gak boleh nulisnya 9 tuh. Kurang kan? Nah, ini salah seperti ini. Gak boleh ya. 9. Berarti harus ada M-nya. 97. Nah, gak boleh hanya 7 gitu doang. Tuh, 7 gak boleh. Harus ada H-nya. 7. Oke, anak-anak? Sampai di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Lebih mudah ya? Bisa ya semuanya ya? Oke? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Nuri harap kalian harus tetap semangat. Setelah ini ada pembelajaran yang lain. Ya, pesan Bu Nuri tetap yang pertama, sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada ayah bunda. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam. Kurang keras lagi, Pak. Kurang keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Tetap semangat. Oke. Sudah siap pada pelajaran hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum Bu Nuri menjelaskan, silakan kalian buka buku paket halaman 29. Buku paket halaman 29 sudah? Kalau sudah, nah sekarang dilihat ya nak ya, dengarkan penjelasan Bu Nuri baik-baik. Nanti akan tanya jawab dengan Bu Nuri ya. Pada pembelajaran ketiga kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila ya, dan bunyinya, kemudian simbol-simbol Pancasilanya. Nah, sekarang pengamalannya Pancasila. Pengamalan itu apa sih Bu Nuri? Pengamalan adalah suatu hal atau kegiatan yang bisa kita kerjakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, kita lihat deh sila yang pertama. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini contoh pengamalan sila pertama, kalian harus tahu dulu nih. Sila pertama itu kuncinya adalah ketuhanan. Nah, di sini nih ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, nak. Berarti contoh pengamalan sila 1 yaitu dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, ya. Apapun itu harus kita syukuri, nak. Kesehatan tuh, yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Oh, Allah. Tuh makanya harus selalu bersyukur. Orang tua kita, ayah bunda kita masih lengkap, berarti harus bersyukur ya. Setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, contoh yang kedua, saling menghormati kepada teman yang berbeda agama. Bu Nuri yakin nih, pasti kalian punya teman atau saudara atau tetangga yang berbeda agama. Ya kan? Nah, hendaknya kita selalu saling menghormati. Meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekan atau apalagi saling tidak hidup rukun nih. Nah ya, perbedaan agama itu harus selalu kita hormati. Kalau dalam Al-Quran bunyinya gimana nak? Ayo, siapa yang bisa? Nah, tetap saling menghormati. Kemudian sila yang kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalan sila keduanya ini apa? Kalian harus tahu dulu kata kuncinya di sini, yaitu kemanusiaan. Oh, kata kunci sila kedua itu kemanusiaan. Berarti contoh pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, harus hidup rukun kepada semua orang, mau adik kamu, mau kakak kamu, mau saudara, mau teman, mau tetangga, harus selalu hidup
hidup rukun. Ayo, yang saling berantem nih siapa nih? Berarti tidak mencerminkan sila kedua. Padahal pengamalan sila kedua itu yaitu harus hidup rukun. Bu Nur yakin anak-anak kelas 2B semuanya hidup rukun ya nak? Nggak ada kan yang saling berantem sama adiknya, kakaknya, atau temannya? Nggak ada insya Allah. Nah, contoh pengamalan sila kedua. Ada lagi yang kedua yaitu saling berbagi dengan saudara atau teman. Siapa nih yang di sini sering berbagi makanan, sering berbagi minuman? Siapa? Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Kemudian sila ketiga, bunyinya di sini Persatuan Indonesia. Kata kuncinya sila ketiga, lihat nih nak, persatuan. Nah, di sini ada kata-kata persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu kerjasama atau kerja bakti. Contohnya, misalkan di rumah kerja bakti membersihkan halaman rumah. Contoh lagi kerja bakti membersihkan, mencuci mobil, ya, membantu ayah bundanya, ya. Tuh bisa. Itu contoh dari pengamalan sila ketiga. Siapa yang di sini sudah menerapkan pengamalan sila ke-1, kedua, ketiga? Siapa? Bu Nur yakin semuanya sudah ya nak ya. Oke, selanjutnya masih di halaman 29 yaitu tentang ungkapan terima kasih dengan bahasa yang benar. Nah, di sini ada percakapan nih, kita baca yuk. Nina mengatakan, "Wah, warna gambarmu bagus sekali. Aku ingin bisa mewarnai sepertimu." Kemudian Ana menjawab, "Asal kamu tekun berlatih, pasti bisa mewarnai dengan baik, Nina." Kemudian Nina mengatakan lagi, "Terima kasih Ana, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi." Nah, kemudian Ana menjawab, "Sama-sama Nina, dengan teman kita harus saling membantu." Nah, di sini nak, coba mana? Perlihatkan yang kalimat termasuk ungkapan terima kasih. Yang mana? Nah, yang di sini ya. Perkataannya Nina ya. Nah, di sini dia mengucapkan terima kasih, tidak hanya terima kasih aja, tapi beserta alasan. "Terima kasih Ana, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi." Nah, begitupun juga kalau misalkan nih kita minta tolong, kemudian ada teman yang menolong kita, hendaknya mengucapkan berterima kasih beserta alasan. Contohnya, kamu ingin meminjam pensil nih sama adik, ya, atau sama kakak. Kemudian cara berterima kasihnya bagaimana? "Terima kasih kakak sudah meminjami aku pensil. Terima kasih adik sudah meminjami aku pensil." Gitu. Oke, bisa ya nak ya. Selanjutnya, dibuka buku paket halaman 30. Sudah? Paket halaman 30. Nah, di sini kita akan belajar mengenal lambang bilangan cacah. Nah, di sini ada soal cerita nih. Kita baca ya bersama-sama ya. Nina bersama Sari pergi ke perpustakaan sekolah. Nina membaca buku yang tidak tebal yang memiliki halaman 21. Sedangkan Sari membaca buku yang tebal yang memiliki halaman 121. Nah, di sini kira-kira siapa yang punya halaman yang paling sedikit? Nina atau Sari? Iya Nina, berarti buku yang ini yang halaman 21 itu punya siapa? Punya Nina. Sedangkan yang mempunyai halaman yang tebal punyanya siapa? Sari. Berarti buku ini nih yang halaman 121 ini punyanya Sari. Nah, selanjutnya kita lihat Nina, ada contoh soal lagi. Sekarang dibuka halaman 31. Sudah? Angka-angka penyusunan suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini, lihat. Kemarin yang sudah Bu Nur dijelaskan ya nak, kalau ada kubus memanjang seperti ini, itu sudah pasti 10. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini ada kubus yang memanjang ini ada berapa? 10, 20. Karena ada 2, maka dari itu ada 20-an. Kalau misalkan di sini kubusnya ditambah 1 lagi, ada 1 kubus memanjang di sini, berarti jumlahnya ada 30.
30, makanya di sini ditulis 30-an ya. Contoh lagi, nah di sini di sampingnya lihat, di sini ada berapa satuan? Hanya ada satu kubus satuan. Misalkan ada kubus lagi tambahan di sini ada 5, berarti di sini jumlahnya 5 satuan. Maka dari itu jika dijumlah 20 ditambah 1 hasilnya 21. Nah, kesimpulannya dilihat nih angka ini. Angka 2 yang paling depan ini sebelah kiri itu menempati nilai puluhan. Sedangkan angka setelahnya memiliki nilai tempat yaitu satuan. Ada contoh soal lagi, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Ada berapa kubus ya di sini ya? Kita hitung bareng-bareng ya. Ingat, satu kubus yang memanjang ini itu ada 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti jumlah semuanya 100. Ditambah ada berapa kubus panjang lagi nih? 10, 20 berarti jumlahnya ada 20 ditambah berapa satuan ini? Hanya ada satu kubus. Berarti kita jumlahkan semuanya 121. Nah, kesimpulannya ini apa? Angka yang pertama sebelah kiri itu memiliki nilai tempatnya yaitu ratusan. Kalau dia dikeluarkan, nah angkanya menjadi seperti ini, 100. Kemudian angka yang kedua yang tengah ini itu memiliki nilai tempat puluhan. Maka jika ditulis lambangnya adalah 20. Yang terakhir, angka yang terakhir ini memiliki nilai tempat satuan. Tuh, nilainya berarti hanya 1. Ingat anak-anak, jika lambang bilangan itu berupa angka, nih, berupa angka, nih, 21, itu namanya lambang bilangan. 121, itu namanya lambang bilangan. Kalau nama bilangan itu adalah berupa kata-kata atau kalimat. Nama bilangan berupa kata-kata atau kalimat. Nih, contohnya ini 21 berarti nama bilangannya 21. Nah, di sini juga 121 berarti nama bilangannya, tulis hurufnya 121. Paham ya? Lambang itu angka, nama itu kalimat atau kata. Ya? Bisa mudah ya, Nak ya? Selanjutnya, ada contoh soal. Kita lihat contoh soal. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng yuk. Yang pertama, tulislah lambang bilangannya. Lambang bilangan. Berarti kita harus merubahnya ke apa? Ke angka. Betul. 117. 100 itu angka aslinya, lambangnya bagaimana? 100 kan? Tapi yang ditulis adalah angka yang paling depannya saja. 100 berarti yang ditulis 1. 17 itu angkanya berasal dari apa? 10 dan 7. Ya kan? Berarti puluhannya 10. Kita tulis 10 apa angka 1 saja? Yang ditulis angka 1 saja yang depan. Nah, angka 0-nya tidak perlu ditulis lagi. Berarti kita tulis 1. Yang terakhir satuannya, tadi 17 itu 10 ditambah 7. Berarti angka yang paling terakhir adalah 7. Tuh, maka dari itu 117 lambangnya adalah seperti ini. Paham anak-anak? Selanjutnya 583. 500. Nah, di sini. Bu, 500 itu kan angka aslinya 500. Tapi kita nggak perlu menulis angka nolnya. Cukup angka yang paling depannya, yaitu 5. 580. Sekarang 80. Berarti yang kita harus tulis angka 8. Nolnya nggak perlu. Yang terakhir adalah angka 3. Nah, makanya hasilnya seperti ini, 583. Sekarang yang terakhir.
214. 200. Oh, lihat kata yang paling depan ini. 2. Oh, berarti ratusnya ini nolnya nggak usah ditulis. Angka 2 aja. 214. Nah, ingat nih. 14 ini berasal dari angka apa? 10 ditambah 14. Berarti puluhannya 10. Oh, berarti angka 1. Karena nolnya nggak perlu ditulis, kan? Nah, yang terakhir, angka 4. Maka dari itu, 214 jika ditulis lambang bilangannya adalah seperti ini. Nah, sekarang tulislah nama bilangan. Ingat, nama bilangan berarti kita harus menulis kata-kata atau kalimat. 306. Nah, bagaimana tulisannya? Tulis biasa, nak. 306. Ya, bisa ya. Kemudian yang kedua, ini lebih mudah. 712. 7. Nah, ini kadang penulisannya ini harus yang benar. Nggak boleh kalian tulis cuma 7 gini doang. 700 gitu. Nggak boleh. Harus kalimatnya yang benar. 712. Oke? Bisa ya yang terakhir. 609. Nah, nulisnya harus yang benar, nak. 9. Nggak boleh nulisnya 9 tuh. Kurang kan? Nah, ini salah seperti ini. Nggak boleh ya. 9. Berarti harus ada M-nya. 97. Nah, nggak boleh hanya 7 gitu doang. Tuh, 7 nggak boleh. Harus ada H-nya. 7. Oke, anak-anak? Sampai di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Lebih mudah ya? Bisa ya semuanya ya? Oke? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Nuri harap kalian harus tetap semangat. Setelah ini ada pembelajaran yang lain. Ya, pesan Bu Nuri tetap yang pertama, sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada ayah bunda. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.